Tanah, negara, dan hak ulayat. Tanah negara dan hak ulayat adalah topik penting yang membahas kepemilikan dan pengelolaan lahan di Indonesia. Memahami hubungan antara negara dan masyarakat adat dalam penguasaan tanah sangat penting untuk menjaga keharmonisan dan keadilan sosial. Definisi tanah negara. Pengertian tanah negara. Tanah negara adalah yang dikuasai langsung oleh negara dan tidak ada hak atas tanah yang lain di atasnya. Dasar hukum. Tanah negara diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang menyatakan bahwa seluruh tanah di wilayah Indonesia adalah milik negara. Kewenangan pengelolaan. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengelola tanah negara sebagai wujud penguasaan negara atas seluruh bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Jenis-jenis tanah negara. Yang pertama itu tanah yang dikuasai langsung oleh negara seperti tanah kawasan hutan dan tanah untuk kepentingan umum. Yang kedua, tanah yang berasal dari hak-hak lama yang sudah tidak digunakan lagi oleh pemegang haknya, seperti tanah partikelir dan tanah bekas swap praja. Yang ketiga, tanah yang diserahkan secara sukarela kepada negara, seperti tanah wakaf dan tanah negara yang dilebur. Pengaturan hak ulayat dalam hukum tanah nasional. Yang pertama, pengakuan hak ulayat. Hukum tanah nasional mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat adat, namun dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Yang kedua, pengaturan dalam UUPA. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 menjadi dasar hukum utama dalam mengatur hak ulayat masyarakat adat. Yang ketiga, kriteria hak ulayat. Hak ulayat diakui jika masyarakat adat masih ada, wilayahnya adatnya jelas dan masih melaksanakan hukum adatnya. Kedudukan hak ulayat dalam sistem hukum tanah. Hak ulayat sebagai hak komunal masyarakat adat memiliki kedudukan yang penting dalam sistem hukum tanah nasional. Diakui dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Hak ulayat menjadi salah satu bentuk penguasaan tanah di Indonesia. Pengakuan tersebut menegaskan bahwa hak ulayat merupakan bagian integral dari sistem hukum tanah nasional. Keberadaannya harus dihormati dan dikoordinasikan dengan hak-hak atas tanah lainnya. Proses pengakuan dan perlindungan hak ulayat. Yang pertama, identifikasi. Proses dimulai dengan mengidentifikasi keberadaan dan karakteristik masyarakat adat pemegang hak ulayat di suatu wilayah. Yang kedua, verifikasi. Dilakukan verifikasi riwayat penguasaan lahan dan bukti-bukti nyata terkait eksistensi hak ulayat masyarakat adat. Yang ketiga, inventarisasi. Data-data yang terkumpul kemudian diinventarisir dan dipetakan secara jelas untuk mendokumentasikan hak ulayat. Keempat, pengakuan. Berdasarkan hasil verifikasi dan inventarisasi, pemerintah dapat memberikan pengakuan formal terhadap keberadaan hak ulayat. Yang kelima, perlindungan. Pemerintah memberikan perlindungan hukum bagi hak ulayat yang telah diakui untuk mencegah konflik pertanahan. Konflik tanah negara dan hak ulayat. Yang pertama ada overlapping jurisdiction. Sering terjadi tumpang tindih antara tanah negara dan wilayah hak ulayat masyarakat adat. Hal ini dapat memicu konflik dalam pemanfaatan dan pengelolaan lahan. Yang kedua ada perubahan ekonomi dan sosial. Pembangunan ekonomi dan urbanisasi telah mengubah nilai dan penggunaan lahan, mengabaikan hak ulayat masyarakat adat yang sering belum terdaftar secara formal. Yang ketiga, kurangnya pengakuan hukum. Ketidakjelasan status hukum hak ulayat menyebabkan lemahnya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah, memicu sengketa dengan pemerintah. Yang keempat ada kebutuhan pemberdayaan. Diperlukan upaya pemberdayaan masyarakat adat untuk memastikan hak ulayat mereka diakui dan dilindungi, serta terlibat dalam pengelolaan tanah negara. Peran pemerintah dalam pengelolaan tanah negara. Yang pertama ada penetapan kebijakan. Pemerintah berperan penting dalam menetapkan kebijakan terkait tanah negara, seperti pengaturan, pemanfaatan, pengawasan, dan penyelesaian sengketa. Yang kedua ada inventarisasi dan pendataan.
Pemerintah melakukan pendataan dan inventarisasi tanah-tanah negara untuk memastikan pengelolaan yang efektif dan mencegah penyalahgunaan. Yang ketiga, ada distribusi tanah. Pemerintah dapat mendistribusikan tanah negara untuk kepentingan publik, seperti pembangunan infrastruktur atau pemberian hak guna kepada masyarakat. Yang keempat, ada pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah berperan dalam mengawasi pemanfaatan tanah negara dan menegakkan hukum untuk mencegah penyalahgunaan atau okupasi ilegal. Pemberdayaan masyarakat adat dalam pengelolaan tanah. Yang pertama ada pengakuan hak ulayat. Pengakuan dan perlindungan atas hak kepemilikan tradisional masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam. Yang kedua ada keterlibatan masyarakat. Mendorong partisipasi aktif masyarakat adat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan tanah. Yang ketiga ada pembagian manfaat. Memastikan masyarakat adat memperoleh manfaat yang adil dari pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya tanah. Pemberdayaan masyarakat adat dalam pengelolaan tanah merupakan upaya untuk memastikan hak-hak tradisional mereka diakui dan dilindungi. Hal ini mencakup keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan serta pembagian manfaat yang adil dari pemanfaatan sumber daya alam. Kesimpulan dan rekomendasi atau saran. Dalam pembahasan mengenai tanah negara dan hak ulayat diperoleh kesimpulan bahwa keberadaan hak ulayat harus diakui dan dilindungi dalam sistem hukum tanah nasional. Pemerintah memiliki peran penting dalam memfasilitasi proses pengakuan dan perlindungan hak ulayat masyarakat adat. Selain itu, pemberdayaan masyarakat adat dalam pengelolaan tanah negara juga menjadi hal yang krusial. Untuk itu, disarankan agar pemerintah memperkuat regulasi terkait pengakuan dan perlindungan hak ulayat, serta mengoptimalkan koordinasi antar instansi dalam mengelola konflik tanah negara dan hak ulayat. Masyarakat adat juga perlu diberdayakan agar dapat berpartisipasi aktif dalam pengelolaan tanah negara di wilayah mereka.